Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fatihah dengan NIM 24106060009 dari Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan program hasil dari penggabungan modul 1 sampai modul 4 yang telah saya kembangkan menjadi sebuah aplikasi lengkap bernama Sistem Informasi Akademik UDB. Program ini saya buat menggunakan bahasa Python dengan antarmuka berbasis tag inter serta mendukung pengolahan data, visualisasi grafik, dan juga ekspor file otomatis. Nah, melalui aplikasi ini, data akademik mahasiswa dapat dikelola secara mudah, cepat, dan juga interaktif layaknya sistem akademik university pada umumnya. Nah, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu ada bagian import library di sini. Import library yang dimana ada tag inter yang digunakan untuk membangun tampilan aplikasi. Kemudian ada TTK, yaitu memberikan gaya visual yang lebih modern. Kemudian ada Matchbox dipakai untuk ini ada Matchbox yang dipakai untuk menampilkan pesan peringatan atau notifikasi. Kemudian ada Pandas, ada Pandas ada Pandas, itu tuh digunakan untuk menyimpan dan juga mengelola data mahasiswa dalam bentuk tabel atau data frame. Kemudian Matplotlib, ada Matplotlib ini tuh digunakan untuk membuat grafik seperti histogram, boxplot, dan juga pie chart. Kemudian ada Canva yang digunakan untuk menampilkan grafik langsung dari jendela GUI. Kemudian ada PDF Page untuk menyimpan banyak grafik ke satu file PDF. Kemudian ada Datetime, itu tuh untuk mencatat waktu saat penyimpanan otomatis dilakukan. Kemudian ada OS dan juga SYS itu digunakan untuk membuat folder otomatis dan juga mendeteksi sistem operasi pengguna. Kemudian kita lanjut ke bagian data template. Di sini tuh ada data template, ada 39 template. Ada 39 template yang dimana masing-masing memiliki 3 mata kuliah dan juga 3 nilai. Template ini tuh berfungsi agar pengguna bisa langsung menguji aplikasi tanpa perlu menambahkan satu persatu. Nah, dengan itu fitur seperti table, filter, visualisasi bisa langsung digunakan begitu program dijalankan. Kemudian, kita lanjut ke bagian sini. Ada dev rows from template. Nah, ini tuh digunakan untuk mengubah struktur data template menjadi formatable. Nah, setiap mata kuliah mahasiswa itu tuh akan menjadi satu baris data. Nah, contohnya itu ada satu mahasiswa dengan 3 mata kuliah dan juga menghasilkan 3 baris di tabel data frame. Kemudian ada self-df, yang dimana self-df ini tuh dibuat sebagai data frame kosong dan juga cadangan tersimpan, data frame kosong untuk menyimpan data mahasiswa. Nah, folder outputnya juga itu tuh foldernya itu ada output dan juga backups, yang dimana ini tuh dibuat otomatis agar hasil ekspornya itu ekspor dan cadangan tersimpan dengan rapi. Nah, kemudian di akhir tuh ada build login, ini tuh berfungsi untuk dipanggil untuk menampilkan halaman login pertama kali. Kemudian kita lanjut ke dev build login, ini tuh build div login sampai sini. Nah, ini tuh tampilan login dibuat sederhana, mungkin terdiri dari 2 kolom input. Yang kolom input username dan juga password. Ada admin dan juga ada passwordnya itu 12345. Nah, ketika tombol login ditekan, fungsi cek login ini tuh memverifikasi input. Jika benar, tampil menu utama. Jika salah, muncul pesan error. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tag button di bagian sidebar di bagian ini. Kita lanjut ke sini. Oke.
ada tag button, kita ke menu utama. Menu utamanya itu kayak terdiri dari 3 area gede, area besar, yang dimana sidebar itu sebelah kiri berisi semua tombol fitur, kemudian ada ini tombol fitur, lalu area utamanya itu tuh di tengah untuk menampilkan tabel dan juga grafik di bagian sini, dan juga log aktivitas di kanan untuk menghasilkan riwayat tindakan pengguna. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke bagian main area, yang dimana di sini tuh main adalah frame utama yang membagi area kerja pada sisi kiri dengan warna tema panel border solid untuk memberi batas. Kemudian ada solve table frame, yang dimana ini tuh khusus dalam main untuk menampilkan tabel data mahasiswa dengan tinggi 300 px dan juga padding. Kemudian ada solve fish frame. Di bagian sini itu adalah label frame dengan judul visualisasi embed yang berisi grafik visualisasi mengisi sisa ruang dengan padding bawah yaitu 8px. Kemudian kita lanjut ke bagian log area, yang dimana log itu tuh buat frame dengan ukuran 260, kemudian lebar dan juga warnanya itu lebar dan juga warna latar krim muda sebagai area log. Kemudian ada label, kemudian ada self log, ada juga self. Yang ini tuh buat menampil pesan awal ke log. Kemudian kita lanjut ke bagian devlog solve MSG, yang dimana ini tuh mengambil waktu saat format standar, kemudian menambahkan pesan dengan waktu ke widget log, dan juga scroll otomatis ke baris baru, dan juga jika gagal misalnya widget belum tersedia, pesan dicetak ke konsol. Lanjut kita ke dev backup. Di bagian sini ini tuh mengecek apakah data itu tuh apakah data itu tuh ada atau tidak gitu. Membuat nama file backup dengan timestamp di folder backups. Kemudian simpan data frame ke Excel tanpa kolom indeks, dan juga log sukses backup atau error jika gagal. Oke, sekarang kita lanjut ke dev open seleksi atau solve, yang dimana ini tuh untuk membuka jendela baru untuk input data seleksi. Kemudian ada input nama, ada asal sekolah, kemudian pilih jurusan, kemudian ada pilih jurusan, dan juga memasukkan 7 nilai UTBK menggunakan 7 entry dalam satu baris. Kemudian ini yang tadi masukkan 7 nilai UTBK. Kemudian ada text widget, yang dimana untuk menampilkan hasil seleksi. Kemudian ada fungsi proses, ada dev proses di sini, yang dimana ini tuh menghitung rata-rata validasi angka, kemudian cek kelulusan, dan juga tampilan hasil. Lalu tombol proses untuk mengeksekusi fungsi dari seleksinya itu. Lanjut ke dev tambah solve, yang dimana ini tuh membuka jendela input data mahasiswa lengkap, yaitu ada nama, ada NIM, ada program studi, semester, kemudian ada minimal 3 mata kuliah dan juga nilainya. Ini tuh
untuk menyimpan data ke data frame, yang dimana memberikan notifikasi dan juga backing up, kemudian tombol simpan untuk eksekusi penyimpanan. Kita lanjut ke itu tadi sampai sini ya. Ada dev simpan, itu tuh kemudian ada dev simpan yang dimana ini tuh untuk seleksi penyimpanannya. Lalu kita ke dev load template yang dimana ini tuh untuk memuat data contoh dari template. Kemudian jika template kosong, maka tampilkan peringatan. Lalu data hasil konversi ditambahkan ke data frame utama. Kemudian memberikan notifikasi suara, log event backup, dan juga tampilan table. Kemudian ada dev show table self, yang dimana ini tuh untuk ini tuh sampai di sini, yang dimana ini tuh untuk membersihkan frame table lama, kemudian ada instruksinya juga, kemudian gaya font-fontnya juga, kemudian ada kolom sesuai data frame-nya juga, kemudian tambahkan scroll bar vertikal dan juga horizontal, kemudian ada kita bisa masukkan data ke table dengan warna baris berbeda-beda di bagian sini. Lalu kita bisa menghapus tombol terpilih dengan menyegarkan table juga di bagian sini. Lalu kita lanjut ke delete selected dengan solve dan juga tree. Nah, ini tuh digunakan untuk mengambil baris yang dipilih user. Kemudian jika tidak ada, itu akan muncul peringatan. Lalu konfirmasi penghapusan dan juga hapus data dari data frame dengan mencocokkan NIM, kemudian mata kuliah dan juga nilai. Kita lanjut ke sini, dev apply adjustment, yang dimana itu ada cek data, lalu menyeting semua nilai dari 80 menjadi di bawah 80 menjadi 80. Kemudian beri bip, info, log, backups, sama refresh table. Oke, kita lanjut ke dev filter. Ini tuh buat ngefilter data frame untuk nilai kurang sama dengan 80. Nah, jika tidak ada, maka akan ada info pesan, dan juga kita bisa simpan hasil filternya itu ke Excel. Kemudian notifikasi. Lalu kita ke dev Excel auto save, yang dimana itu digunakan untuk mengecek data dan juga kemudian menyimpan seluruh data mahasiswa ke file dengan nama timestamp dan juga BIF, kemudian info bahwa ini tuh berhasil atau enggaknya, dan juga lognya juga. Kemudian kita lanjut ke dev show visual embed, di mana ini tuh digunakan untuk ini tuh sampai true, yang digunakan untuk membuat widget lama di frame visualisasi, kemudian membuat grafik histogram frekuensi nilai, box plot, dan juga pie chart rata-rata nilai. Kemudian visualisasi ini juga tuh langsung ditampilkan pada GUI, kemudian log event visualisasi. Kemudian kita lanjut ke dev search. Di bagian sini ini tuh digunakan untuk membuka window pencarian nama atau NIM, kemudian mengambil input, kemudian mencari data yang mengandung query tanpa
huruf besar ataupun kecil, kemudian jika kosong tampilkan informasi ada data atau tidaknya, kemudian jika ada tampilkan hasil di tabel khusus dan juga log pencarian. Dan lanjut kita ke toggle theme yang dimana ini tuh yang digunakan untuk mengubah state soft dark sebagai indikator mode, kemudian memperbarui dictionary tanpa memperbarui apa namanya dictionary tema warna sesuai dengan mode terpilih, kemudian mengubah warna background aplikasi sesuai tema, kemudian menampilkan log mode aktif atau error. Kemudian kita lanjut untuk running ya. Kita lanjut untuk running. Oke, sekarang seperti yang kita ketahui tadi itu username-nya itu menggunakan kata admin, lalu password-nya itu 12345, kita login. Nah, kita seleksi dulu. Nah, ini kita masukin nama saya, lalu ada asal sekolah, kemudian teknik industri, lalu masukkan 7 nilai, 88, 89, lalu ini bebas. Kita proses seleksi. Nah, di sini saya lulus dengan UKT 10 juta dan rata-rata 86,71. Sekarang kita lanjut ke bagian tambah data. Ini kita masukin nama saya, name, name, sudah, program studi. Lanjut ke semester 3. Dimasukkan di sini juga mungkin 3 aja seperti di modul lainnya. Lanjut simpan data. Oke, data yang tersimpan. Oke. Nah, sudah masuk. Sekarang kita muat template 39 orang yang tadi. Karena 40 orang, saya 1 orang yang dimana manual, yang sisanya adalah template 39 orang. Ini sudah masuk 39 orang, ada yang nilainya 70, ada yang nilai 75, 60, dan lain sebagainya. Kemudian kita menampilkan data, oke. Sudah tampilkan data semuanya, 40 orang. Lalu kita penyesuaian nilai. Nih, nilai kurang 80 diubah menjadi 80. Oke, sudah. Diubah menjadi 80, 85, 88, 90, dan lain sebagainya. Lalu kita filter. Nah, saya ini mau memfilter nilai yang mana? Saya mau memfilter nilai fisika. Kemudian kita lanjut terapkan dan simpan output. Oke, sudah. Lanjut, kita ke Excel. Ini Excel sudah disimpan. Lanjut, itu sudah simpan otomatis. Kemudian visualisasi. Lanjut. Nah, di sini yang dimana nilai 80 itu di sini tuh mahasiswa kebanyakan mempunyai nilai 80, kemudian 81, 82 itu dikit, kemudian 85, lalu naik ke 86, 87, 88 ke naik, kemudian turun lagi ke nilai 90, lalu 95. Dengan box plot ada fisika, matematika, dan juga kimia, kemudian rata-rata per mata kuliah, ini tuh sebenarnya sama, cuman pewarnaannya saja. Kemudian kita lanjut ke simpan visual. Ini tuh langsung ke simpan di data saya. Langsung kita mau, misal kesusahan nih, mau nyari data, mau cari mahasiswa. Sekarang kita tinggal tulis, saya mau nyarinya siapa, saya mau nyari, misal Naya, cari. Nah, maka akan keluar Naya maupun karena namanya sama, rada sama, Tanaya Manaya, jadi akan keluar 2 orang ya. Kemudian ada di toggle. Itu ada mode-modenya gitu loh. Tuh, itu toggle tuh buat pewarnaan backgroundnya gitu. Ini bisa hitam, kemudian bisa putih semuanya. Lalu selesai, keluar. Oke, mungkin itu saja dari paparan materi yang saya berikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.